Harapannya kebudayaan ini tidak menjadi barang langka, tidak menjadi barang kuno, tapi adalah sesuatu yang patut untuk semua kita lestarikan bersama dengan segala inovasi, dengan mengikuti perkembangan sekarang, perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan konsep budaya itu sendiri. Dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional ke-4 tahun 2022, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia atau Senawangi, menggelar acara Pekan Wayang Indonesia 2022. Sebuah agenda rutin yang digelar Senawangi sebagai sebuah ajang evaluasi dalam pengembangan wayang Indonesia. Kegiatan bertema Wayang Lestari Memperkokoh NKRI ini merumuskan program dan kebijakan untuk pengembangan wayang dengan tujuan meningkatkan apresiasi masyarakat, khususnya generasi muda. Pekan Wayang Indonesia berlangsung selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu, 7–9 November 2022. Ditandai dengan acara Kongres ke-10 Senawangi 2022. Dilanjutkan acara Living Intangible Cultural Heritage Forum for Wayang Puppet Theater in Indonesia kedua, tanggal 10–11 November 2022. Kegiatan Pekan Wayang Indonesia disemarakan dengan berbagai kegiatan seni, antara lain, pergelaran wayang kulit purwa, pergelaran wayang revolusi, pergelaran drama wayang Swargaloka, fragmen wayang orang Barata, talk show, seminar wayang, pameran, dan bazar UMKM wayang. Hadir di acara ini antara lain, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, Ketua Umum KSBN, Hendarji Supanji, dan Eksekutif Vice President Corporate Communication dan Social Responsibility BCA, Hera F. Harin. Dalam kesempatan tersebut Hilmar Farid memberikan apresiasi kepada BCA yang selalu mensupport kegiatan pelestarian kebudayaan. Ia berharap akan semakin banyak pihak swasta yang mengikuti langkah positif ini. Sementara itu Hera F. Harin mengatakan, pihaknya akan terus memberikan yang terbaik untuk pelestarian budaya tanah air, khususnya wayang. Jadi kalau wayang saya kira sama seperti semua ekspresi budaya ya. Dari waktu ke waktu pasti mengalami pembaruan, perubahan ya. Apa yang kita sebut tradisi hari ini kan sebenarnya inovasi di masa lalu ya. Jadi itu terus, dan kita melihat tadi anak-anak juga sudah menafsirkan dengan caranya sendiri, dan itu yang saya kira akan membuat wayang selalu aktual ya. Jadi perlu sekali ada pembaruan, tentu tanpa harus meninggalkan nilai dasarnya ya. Itu yang paling penting gitu, nilai dasarnya yang fundamental pertahankan, tapi bentuk-bentuk ekspresinya bisa selalu baru. Tema-temanya juga tentu menyangkut persoalan yang kita hadapi hari ini ya. Tapi seperti kita tahu, kita belajar dari wayang, filosofinya kan luar biasa ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang ada di dalam wayang itu sifatnya lintas zaman ya, lintas generasi. Dan nilai-nilainya itu memang abadi ya. Jadi bekalnya sudah sangat kuat. Tapi setuju saya sama Mbak Hera tadi bahwa perlu dicari bentuk-bentuk baru ya, sehingga generasi baru ini nggak merasa ini sebagai sesuatu yang di masa lalu gitu. Dan tadi kita dengar ya, BCA melakukan sudah banyak sekali inovasi-inovasi, dan kita berharap kerjasama seperti ini bisa terus ya, sehingga wayang akan tetap dicintai oleh masyarakat kita. Yang dilakukan tuh sangat komprehensif ya. Jadi mulai dari melakukan dokumentasi, mendukung penerbitan buku-buku, dan kemudian juga memastikan ekosistem wayang ini bisa bergerak terus gitu. Dan itu kuncinya sebenarnya gitu. Intervensi bisa dilakukan di banyak lini ya, tetapi menjaga keutuhan ekosistem wayang ini adalah kuncinya. Jadi bukan soal volume berapa sering melakukan kegiatan gitu, tapi dia memang secara strategis menempatkan upayanya di titik-titik, boleh dibilang kalau di titik-titik yang simbol yang paling penting gitu ya. Dan itu saya kira adalah hasil dari observasi, analisis yang tadi saya bilang gitu ya. Mungkin kedalamannya itu lebih dari banyak teman-teman kita di pemerintah ini gitu ya. Jadi ya pujian lah buat BCA gitu, luar biasa. Pelestarian kebudayaan nggak ada yang bisa jalan sendirian gitu. Pemerintah, swasta, para pelaku mesti gandeng tangan gitu, sehingga betul-betul ini akan menjadi usaha bersama kita. Saya pikir tadi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Hilmar juga, bahwa memang salah satu
sesuatu yang perlu kita catat saat ini adalah regenerasi yang harus terus berlanjut untuk sustainability budaya. Untuk itu kita harus paham bagaimana behavior audience saat ini, bagaimana behavior market drivers di masa depan, market drivers dalam konteks pewayangan dan budaya Indonesia. Ketika kita bisa menyentuh bagaimana behavior mereka ke depan, maka tentu ini akan menjadi kunci utama. Saya sepakat tadi dengan bapak-bapak bahwa akar budaya, nilai-nilainya tidak boleh lepas, originalitasnya tetap ada, hanya platformnya yang kita buat berbeda, treatmentnya yang kita sesuaikan, karena saya juga percaya filosofi dari pewayangan itu bisa masuk ke setiap rezim, ke setiap zaman, sehingga relevansinya akan terus berjalan di masa depan. Karena hidup itu, sejarah itu berulang biasanya. Cerita-cerita seperti Sri Kandi dan saat ini yang kita kenal dengan gender equality itu ternyata sudah ada dari zaman pewayangan. Jadi nilai-nilai itu tetap kita pertahankan, hanya platform dan channelnya mungkin kita sesuaikan dengan behavior generasi yang kita tuju. Ketua Umum Senawangi, Suparmin Sunjoyo mengungkapkan bahwa dirinya telah siap untuk memberikan tongkat estafet kepemimpinan sebagai Ketua Umum Senawangi karena telah memimpin selama 2 periode. Karena menurut konstitusi itu hanya 2 term, maka saya harus mengakhiri, dan saya sudah siap dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya, tapi mundur-mundur terus karena beberapa hal yang membuat jadi mundur. Yang sudah dicapai ya sebenarnya usaha bersama, yaitu penetapan Hari Wayang Nasional dengan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2018. Dan itu akan dijadikan momen seperti tadi sudah disinggung untuk bersama-sama secara nasional melakukan kegiatan terkait pewayangan serentak seluruh Indonesia. Hal-hal yang akan dicapai ya tadi juga sudah disinggung oleh perwakilan dari BCA, bagaimana wayang bisa diwarisi oleh generasi muda. Tentunya dengan penyesuaian yang diperlukan dengan perkembangan zaman. Tadi waktu tari Sri Kandi, itu kan sudah menyesuaikan dengan selera milenial juga. Ada kayak balet, tapi temanya Sri Kandi mana. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Senawangi, Eni Sulistiowati mengatakan, kegiatan Pekan Wayang Indonesia ini merupakan rentetan perjuangan mewujudkan cita-cita besar Indonesia sebagai rumah wayang dunia. Eni juga menggarisbawahi pernyataan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang menyebut kebudayaan masuk dalam kategori good public. Eni berharap akan ada regulasi atau kebijakan yang melindungi kelestarian kebudayaan, termasuk wayang. Menanggapi pernyataan dari Pak Dirjen Kebudayaan tadi, Pak Hilmar Farid, beliau menyatakan bahwa sebenarnya kebudayaan itu adalah good public. Jadi ini menjadi PR besar sebenarnya. Good public artinya sebenarnya barang yang umum ya. Di mana sih definisi itu sampai seberapa jauh? Dan ini menjadi pertanyaan juga di benak kami sebagai pelaku penggiat budaya dan pemerhati budaya. Adakah pertanyaan yang tersemat adalah adakah pemerintah dengan pernyataan itu ada pendampingan semacam regulasi ataukah kebijakan-kebijakan yang mengatur itu, ataukah good public itu akan dibiarkan aja sebagai barang umum tanpa perlindungan atau tanpa pendampingan aturan yang supaya lebih solid lagi gitu pernyataan itu. Harapannya apa dengan statement tadi? Harapannya kebudayaan ini tidak menjadi barang langka, tidak menjadi barang kuno, tapi adalah sesuatu yang patut untuk semua kita lestarikan bersama dengan segala inovasi, dengan mengikuti perkembangan sekarang, perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan konsep budaya itu sendiri. Jadi inovasi itu harus terus kita lakukan sepanjang ada perkembangan, kita mengikuti di step itu, nanti ada lagi naik ke step yang lain, budaya harus bisa mengikuti itu. Ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa seperti yang disampaikan tadi di acara seremonial bahwa memang BCA sebelum ini sudah banyak sekali membantu dan bekerja sama dengan kita. Tetapi ini untuk kurun waktu sekian ini adalah puncaknya bahwa BCA bersedia
untuk bekerja sama untuk mendanai acara ini secara mandiri tunggal ya, tanpa pendamping yang lain. Artinya ini adalah bentuk ekspresi aktualisasi yang dinamakan 3 pilar: pemerintah, stakeholder, dan pelaku seni budaya itu sendiri. Nah, stakeholder ini ada BCA masuk di sini. Perannya sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini ada pemikiran-pemikiran yang lebih canggih lagi, yang lebih masif lagi. Tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh daerah, di seluruh Indonesia, BCA bisa mengcover kegiatan budaya ini.